Baik, di sini saya akan mengambil judul tentang janji keselamatan. Janji keselamatan untuk siapa? Pastinya untuk Israel dan bangsa-bangsa. Di dalam Mika 4 ayat 1, akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Hari-hari terakhir, selain dalam kisah Mika ini, kita dapat melihatnya di dalam kisah para rasul 2:17, 2 Timotius 3 ayat 1, dan 1 Petrus 1 ayat 20. Dimulai dengan kedatangan pertama Yesus sampai dengan kedatangan yang kedua. Namun bagi Mika ini lebih tepatnya digenapi itu pada kedatangan kedua Mesias atau Yesus itu sendiri ya. Dan Nabi Zakaria dalam Zakaria 8 ayat 3 juga menggunakan istilah gunung Tuhan. Di dalam firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka Yerusalem akan disebut kota kebenaran dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, seperti gambar yang kita lihat di sebelah kanan ini, di dunia kuno itu pada zaman dahulu itu gunung-gunung itu dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Bahkan hampir setiap agama dan dewa timur kuno itu memiliki gunung atau bukit gitu. Dan itu dapat didedikasikan untuk dewa-dewa yang sering kali memiliki kuil pagan yang terletak di puncaknya. Kuil pagan itu kuil pagan itu adalah tempat ibadah yang digunakan oleh penganut paganisme, yaitu agama yang memuja alam dan menyembah banyak dewa. Gitu. Dalam Yeremia 51 ayat 44 berbunyi, bangsa-bangsa sebelumnya berduyun-duyun datang menyembah dewa Bel dan di Babel, dan Tuhan menghukumnya sampai tembok Babel pun runtuh. Bangsa-bangsa di sini adalah sinonim untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, menggambarkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi bukan bangsa Yahudi itu sendiri. Gitu. Maka Nabi Mika menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengalahkan seluruh dewa-dewa dunia dan keselamatan juga diperoleh oleh bangsa-bangsa non-Yahudi yang mau berbalik dari dewa-dewa kepada Tuhan gitu. Jadi bukan hanya yang Yahudi aja yang menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi yang non-Yahudi pun yang mau berbalik dari penyembahan-penyembahan dewa mereka sebelumnya, berbalik kepada Tuhan, nah itu juga akan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Dalam Mika 4 ayat 2, banyak bangsa akan datang dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita hidup menempuh jalan-jalannya. Sebab dari Sion akan keluar hukum, yaitu firman Tuhan dari Yerusalem. Dalam perjanjian lama, yang menjadi panduan bagi umat Israel itu adalah Taurat. Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sion, dan Taurat itulah yang menjadi panduan hidup bagi umat pada zaman Israel. Nah, Taurat adalah jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Yesus Kristus berkata di dalam dialah penggenapan Taurat itu dan menggantinya dengan hukum kasih, yaitu dirinya sendiri. Dan ini berlaku bukan hanya bagi Israel, namun bagi seluruh bangsa yang mau percaya kepadanya. Dia mengajar kita melalui hidupnya sendiri dan mengajak kita untuk menempuh jalan keselamatan yang adalah dirinya sendiri dengan cara melakukan firman Tuhan yang juga dirinya sendiri sebagai firman yang hidup. Jadi bagaimana cara kita untuk diselamatkan oleh Tuhan? Ya dengan cara melakukan firman Tuhan. Begitu. Di dalam Mika 4 ayat 3,
Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan memberikan keputusan bagi suku-suku bangsa yang kuat dan jauh. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Di ayat yang lain dalam Yeremia 23 ayat 5 yang bunyinya sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu aku menumbuhkan tunas adil bagi Daud dan dia akan memerintah sebagai raja dan bertindak bijaksana dan berbuatlah keadilan dan kebenaran di muka bumi. Dia itu artinya tunas dan tunas itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus akan menjadi hakim yang adil yang akan menggantikan hakim-hakim dan penguasa jahat yang sebelumnya kita bahas di Mika 3 minggu lalu. Lalu masih di Mika 4 ayat 3, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan memberikan keputusan bagi suku-suku bangsa yang kuat dan jauh. Selanjutnya, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Nah, di ayat yang lain itu di dalam Yesaya 2 ayat 4, dan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan memberikan keputusan bagi banyak bangsa, dan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan pernah lagi belajar perang. Di dalam kitab Wahyu dijabarkan tentang pemerintahan 1000 tahun dan dikatakan bahwa Mesias akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi sehingga tidak diperlakukan lagi memakai pedang. Wahyu 12 ayat 5 dan Wahyu 2 ayat 27. Dan akan diganti menjadi mata bajak sesuai dengan nubuatan Nabi Amos dalam Amos 9 ayat 13. Mungkin setiap kita di sini tahu ya itu mata bajak itu apa ya. Itu mata bajak itu untuk apa untuk membajak tanah gitu ya, untuk membajak tanah. Dan pisau apa tadi pisau pemangkas itu adalah untuk memanen gitu, memanen. Nah, di sini dalam Amos 9 ayat 13, di mana akan terjadi penuaian yang sangat cepat bersamaan dengan waktu tanam. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Kalau kita bisa melihat kalimat ini, kita tidak ada melihat seperti yang terjadi mungkin dalam menanam dan menuai itu kadang kita melihat itu ada yang gagal tanam dan ada gagal tuai gitu. Nah, tapi di sini itu semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, dan Tuhan memberkati setiap apa yang telah dituai dan apa yang telah ditabur dan apa yang telah dituai gitu. Di dalam Mika 4 ayat 4. Mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam telah mengatakannya. Nah, ketika kita melihat pohon ini, pohon yang sangat rindang begitu. Kalau kita bayangkan kita sedang berada di sana, kita duduk di bawah pohon yang sangat rindang, yang sangat teduh, dan kita menikmati buah anggur. Buah anggur di bawah pohon ara yang sangat rindang. Wah, begitu nikmat sekali ya gitu. Nah, begitulah yang terjadi di ayat 4 ini. Pohon anggur dan pohon ara melambangkan kemakmuran, keamanan, dan damai sejahtera. Sehingga ketika kerajaan 1000 tahun itu tiba, maka tidak ada lagi kesusahan. Karena semuanya akan ada dalam perlindungan dan kendali Tuhan semesta alam. Dan Tuhan sudah berjanji demikian. Tuh, jadi ya Tuhan sudah menjanjikan seperti itu begitu. Kita lanjut dalam Mika 4 ayat 5. Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya,
Tetapi kami akan berjalan demi nama Tuhan Allah kami untuk seterusnya dan selamanya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, hanya ada dua jalan gitu. Berjalan dengan Tuhan, percaya kepadanya dan melakukan kebenarannya, atau sebaliknya, berjalan dengan iblis dan melakukan segala kehendak dunia untuk kebinasaan. Kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 44 yang berbunyi, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di dalam Mazmur 1 ayat 6 juga dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita lanjut dalam Mika 4 ayat 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan orang-orang timpang dan mengumpulkan orang-orang buangan, yaitu orang-orang yang telah kutindas. Mika 4 ayat 7. Maka aku akan membuat yang timpang menjadi sisa dan orang-orang yang terbuang menjadi bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika di ayat-ayat sebelumnya disebutkan bangsa-bangsa merujuk kepada orang non-Yahudi. Dan pada ayat 6 dan 7, ayat 6 sampai 7, orang-orang yang timpang itu siapa? Orang yang lumpuh, hancur, pecah berkeping-keping. Orang-orang buangan dan telah dihukum Tuhan secara spesifik merujuk kepada sisa-sisa Israel yang dipilih Tuhan untuk bertobat dan akan dipulihkan oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama umat Israel sekalipun mereka bangsa pilihan Allah, seringkali ketidaksetiaan itu kepada Allah itu terjadi begitu. Jadi melakukan kejahatan dan ketidakadilan yang membuat Allah murka dan menghukum setiap mereka. Di dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, bukit putri Sion, kepadamu akan datang, bahkan kekuasaan yang dahulu akan datang. Kerajaan putri Yerusalem. Diulang dan ditegaskan kembali bahwa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dahulu masyhur dan berkuasa pada zaman pemerintahan Raja Daud akan dipulihkan. Karena itu adalah ketetapan Tuhan di dalam Mika 4 ayat 8 yang sudah kita baca. Di ayat lain di Imamat 26 ayat 40 sampai 42. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat dan negeri itu akan kuingat juga. Nah, di ayat 44 sampai 46, namun demikian, nah ini kebalikannya ya, namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah, akulah Tuhan. Di ayat 46, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Nah, ini berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Nabi Musa yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di dalam Mika 4 ayat 9. Sekarang mengapakah engkau
berteriak-teriak, bukankah di tengah-tengahmu tidak ada raja atau sudah mati penasehatmu, sehingga engkau dihinggapi rasa sakit, seperti perempuan yang hendak melahirkan? Dan di Mika 4 ayat 10. Merintihlah dan menggeliatlah hendak melahirkan, hai putri Sion, seperti perempuan yang hendak melahirkan, sebab engkau akan keluar dari kota, tinggal di padang dan pergi ke Babel. Di sanalah engkau akan diselamatkan. Di sanalah Tuhan akan menebus engkau dari tangan musuhmu. Jika di ayat 1 sampai 8, Nabi Mika bernubuat tentang masa depan, hari Tuhan dan kerajaan 1000 tahun, maka di ayat 9 dan ke-10 ini Nabi Mika kembali ke masa saat itu gitu. Eh, dan dia menubuatkan masa kesusahan, kesakitan, tanpa raja dan penasihat di dalam pembuangan di Babel selama 7 tahun. Dan ini kebalikan yang tadi ayat-ayat sebelumnya itu ya, gitu. Jadi flashback dulu gitu. 100 tahun sebelum pembuangan tersebut gitu. Nabi Mika juga menubuatkan akan pembebasan Yehuda, dari pembuangan melalui dekrit Raja Kores dari Persia sekitar tahun 538 sebelum Masehi, dan Tuhanlah yang menggerakkan hati Raja Kores tersebut. Kita bisa membacanya di dalam Esra 1 ayat 1 dan Yesaya 44 ayat 28. Jadi ada masa kesusahan di sini ya, seperti kita lihat pada gambar ini juga. Gitu. Dan Mika 4 ayat 11 kita lanjut. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Ayat ke-13. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Nah, pada ayat 11 sampai ke-13 ini kembali Nabi Mika menubuatkan akan pemulihan Tuhan atas Israel. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka sekalipun bangsa-bangsa merancangkan hal yang buruk dan ingin menghancurkan mereka, namun Tuhan sendirilah yang membela mereka dan akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Baik, terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Mei sudah sharing firman Tuhan ya. Jadi ada beberapa poin penting yang saya catat di sini sebelum nanti saya akan memberi waktu untuk kita mendiskusikan, mau sharing, mau menambahkan, memperdalam, memperkaya penggalian kita tentang Mika pasal 4 ini. Ada dua garis besar, yaitu satu nubuat yang disampaikan tadi, nubuat Mika di pasal 4 ini, ayat 1 sampai 8 tadi disampaikan sama Ibu Mei adalah nubuat tentang masa akan datang, yaitu kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan akan memimpin dengan adil sebagai hakim di saat mendatang itu, di milenia itu, eh, kerajaan 1000 tahun itu. Kemudian bagian yang kedua tadi adalah di ayat 9 sampai 13, yaitu berbicara tentang masa saat itu, ya, bagaimana penderitaan, kenyataan yang sedang Israel hadapi. Namun Tuhan akan membebaskan Yehuda ketika mereka akan kembali dari Babel di bawah pemerintahan Kores tadi, mereka akan dikembalikan. Dan di 11-13 tadi Tuhan sendiri akan membela mereka. Tuhan akan berperang melawan segala bangsa-bangsa kafir yang selama ini menjajah Israel.
Demikian ya yang garis besarnya di bagian 1 ayat 1 sampai 8 tadi. Kalau detailnya yang saya catat di sini adalah penekanan kedatangan nubuat ini, kedatangan kedua tentang Kristus. Kedatangan kedua Kristus di ayat pertama tadi, terus gunung-gunung itu menunjukkan di mana tempat menaungnya dewa-dewa ya. Seperti itu. Kemudian di ayat 2 bahwa keselamatan itu eh, diberikan kepada bukan hanya bangsa-bangsa, bukan hanya kepada Israel saja, tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang akan Tuhan berikan keselamatan. 3, 4 ya, Tuhan juga akan datang menghakimi, menjadi hakim yang adil, menggantikan hakim-hakim jahat. Tadi sudah disampaikan demikian, saya catat. Kemudian ayat 5 itu bicara soal pengupasan dari Bu Mei tadi, ada 2 jalan, jalan iblis dan jalan Tuhan. Seperti itu. Kemudian di ayat 6, 7 ya, siapakah yang timpang itu ya? Ini lebih kepada penekanan kepada sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dihimpun oleh Tuhan kembali. Dan di ayat 8 yaitu Israel akan dipulihkan menjadi sama seperti pada masa jaya dulu yang pernah mereka alami di waktu kerajaan dipimpin oleh Daud ya. Dan Tuhan melakukan itu mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak juga kepada Daud. Demikian yang tadi yang boleh saya himpun yang disampaikan oleh Bu Mei. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tambahkan sedikit ya untuk bahan kita mengingat kembali supaya diskusi kita nanti semakin eh, apa itu namanya, semakin hangat lagi ya. Jadi semakin kita bisa punya kerangka berpikir yang utuh supaya kita mendiskusikan ini dengan baik. Nah, minggu lalu kita bicara soal pasal 3, Mika pasal 3. Mika mengutuk, kita masih ingat, Mika mengecam, mengutuk dengan berani para pemimpin ya, para nabi palsu. Ya, mereka dikutuk karena ketidakadilan, penyesatan terhadap umat ya. Dia juga mengungkapkan hukuman akan datang atas dosa-dosa mereka. Itu yang disampaikan oleh Mika di pasal 3. Nah, di pasal 4 tadi ini yang sudah kita sama simak, ya Nabi Mika juga bicara tentang masa yang akan datang ya. Jadi masa akan datang itu digambarkan dengan pasal 4 ini ada penuh kedamaian ya. Bagaimana orang tadi digambarkan oleh Bu Mei, orang bisa di bawah pohon rindang, menikmati buah. Itu sesuatu yang ketika saya baca ini, saya merenungkan, aduh sesuatu yang indah sekali ya. Tidak ada di situ peperangan. Bayangkan, pedang dijadikan, ya kalau di tukang besi itu dipotong-potong bisa jadikan pisau dapur. Bisa bisa jadi pisau dapur, bukan untuk membunuh orang tetapi untuk motong babi, motong ayam, memotong sayur-sayuran. Nah itu ya kemakmuran ya, orang pakai itu untuk membajak sawah, bukan lagi untuk berperang seperti itu. Jadi ini gambaran pasal 4 ya. Tuhan sendiri yang memimpin di dalam kota Sion, kota kudus di Yerusalem ya. Yerusalem baru yang akan datang, kedatangan Kristus yang kedua tadi ya Bu Mei. Maka disitulah ada pemerintahan yang adil. Tuhan sendiri akan menjadi hakim dan Tuhan bilang di situ ada kegirangan, tidak ada penderitaan di sana. Tidak ada lagi jerit di sana ya, tidak ada tangisan seperti itu. Nah, peperangan tidak ada, tetapi ada sejahtera, ada kemakmuran, ada kedamaian yang digambarkan dengan orang menikmati kebun, memakai alat untuk memasak, untuk membajak, bukan untuk berperang. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, Tuhan datang sebagai raja dan sebagai hakim, memerintah di kota kudus di Yerusalem baru itu. Ini juga menggambarkan bagaimana di Mika ini di ayat terakhir kalau lihat bagaimana Tuhan menuntut sekali lagi kesetiaan ya. Jadi yang di ayat tadi
yang disebuti orang-orang yang mencari Allah-Allahnya sendiri dan kita akan dengan Tuhan kita. Saya ingat ini dengan apa yang disampaikan Yosua di pasal 24 ayat 15 ya, Pak. Iya, silakan kamu mau pilih Tuhan, tapi aku dengan keluargaku kami akan menyembah kepada Tuhan kami seperti itu ya. Jadi ini menuntut kesetiaan yang saya lihat begitu. Bagaimana kehidupan penantian kita kedatangan Kristus yang kedua seperti itu ya gambarannya. Nah, itu barangkali saya menambahkan sedikit untuk kita masuk di dalam diskusi. Banyak hal istilah yang dipakai Mika juga bisa kita diskusikan di sini ya. Ada banyak istilah, sekali lagi ini nubuat juga dengan bahasa-bahasa sastra dengan syair-syair ya, seperti itu. Jadi indah sekali firman Tuhan. Baik, kita waktu sekarang menunjukkan pukul 19.43. Jadi spare kita 19.45 sampai nanti 20.20 diskusi kita ya. Jadi masih ada pas lah waktunya ya 2 menit ini sebelum saya serahkan kepada kita yang mau sharing, mau bertanya, mau menyampaikan pendapat, silakan. Baik yang ada di ruangan WB ini maupun Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom. Di ruangan Zoom saya lihat, wah lengkap malam ini ada Pak Ucok, ada Penatua David, ada Ibu Lumongga, ada Pak Saud. Ya ini bapak-bapak, ibu-ibu kita yang biasanya aktif. Ya banyak sekali dengan terlebih dahulu menggalinya di rumah, jadi membuat kita semakin luas pemahaman kita akan firman Tuhan untuk kita terbuka untuk mendiskusikan. Ada ID juga di sana ya. Eh, 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 ini lulusan STT Makedonia ya, ID ya, Bapak Ibu yang belum kenal. Barangkali ada Nobel juga nggak di sana. Ada Esther, ada Bu Joli ya. Siapa lagi yang di situ yang belum saya sebut? Ini kecil sekali itu, yang di atas siapa? Oh, belum enggak udah ya tadi ya. Oke, silakan. Mari, jangan sungkan, jangan menunggu waktu kita berjalan. Sekarang time 19.44. Silakan. Ayo, tadi Ibu Mei nyampaikan soal uh, yang pincang ya. Terus di situ ada juga tuh istilah yang dipakai. Banyak itu Bapak Ibu. Bisa bantu nggak jelaskan? Menara kawanan domba ya. Ada Putri Sion. Istilah-istilah itu apakah bisa ditolong jelaskan siapa aja di Zoom atau di ruangan ini? Silakan. Ini kayaknya mesti karunia penunjukan. Ditunggu-tunggu. Eh, nanti saya juga ada pertanyaan-pertanyaan di terakhir ya. Mudah-mudahan bisa kita jawab semua sebelum sampai ke narasumber kita. Supaya Pak Selamat juga nggak terlalu berat ya. Tidak memakai banyak waktu yang panjang nanti. Betul sekali Pak Misalnya, Elik. ya, itu dia Pak Selamat. Jadi misalnya malam ini tadi sudah Bu Mei sampaikan dari poin-poin yang banyak itu pembelajaran apa yang kita dapatkan ya untuk bisa kita aplikasikan di kehidupannya. Saya juga kepingin dengarkan dari teman-teman yang ikut PA malam ini. Silakan, siapa dulu yang mau mulai? Pak Yandoko. Oh iya, silakan. Tadi silakan, Pak. Eh, izin, Pak. Jadi sewaktu kemarin juga eh, bersama istri mencoba membahas Mika 4 ini,
eh, tadi kan memang di situ kan secara terang benderang, maksudnya disebutkan seolah-olah dipisahkan, Pak. Bangsa-bangsa itu ya kita lah. Bangsa itu kan non Yahudi lah kan, berarti biasanya Gentile gitu ya. Nah, itu bangsa-bangsa. Nah, tapi kalau yang disebut tadi eh, namanya Sion, terus yang tadi orang-orang lumpuh, orang-orang yang ditindas Tuhan, itu kan pincang, itu kan ya merujuk kepada Israel gitu. Nah, Suara Israel Pak. ya jadi tadi kan di sini seolah-olah itu sangat jelas gitu, pemisahan itu sangat jelas. Bangsa-bangsa itu non Yahudi itu diselamatkan, yes, kalau mereka mau berbalik, dan yang Yahudi. Tapi tadi kan memang nggak langsung dibilang Israel, tapi disebutkan yang dahulu seperti ini, yang dahulu Masyur, yang dahulu terus ada dihukum Tuhan segala macam, yang dahulu tercerai berai, dikumpulkan. Nah itu kan memang kuat banget, itu memang itu mengarah kepada Israel, dan mungkin kalau nanti ke depan berarti sisa-sisa Israel. Tapi kan saya juga pernah, kalau nggak salah pernah dengar juga dari khotbah almarhum Pak Bigman, beliau mengatakan kan kalau sekarang kan masih banyak tuh gereja-gereja doain Israel, dan ini juga sudah pernah saya tanyakan juga sih sebenarnya. Tapi maksud saya setelah membaca Mika 4 ini, apakah memang Israel atau yang disebutkan diselamatkan itu bukan Israel yang secara Israel sekarang gitu, maksudnya secara apa namanya harafiah ya. Jadi kan ada juga kan dibilang bahwasanya Israel itu ya nantinya ya kita orang-orang percaya ini ya kita yang disebut Israel kan. Jadi dibilang bahwasanya kan saya juga cari itu ternyata memang ada apa namanya ada sebutannya supersesionisme ya. Jadi teologi penggantian. Jadi gereja itulah yang mengambil posisi eh, bangsa pilihan Tuhan itu menjadi Israel perjanjian baru itu. Tapi kalau kita baca di Mika 4 ayat ini seolah-olah enggak loh, itu tetap beda, tetap dipisahkan. Bangsa-bangsa sendiri, Israel ya Israel. Dan kalau kita amini itu memang kalau kita juga lihat pada kenyataan sekarang, apalagi sekarang makin agak seram ya. Tapi di satu sisi kita bilang Israel ini bangsa pilihan Tuhan, iya Pak, karena memang pilihan Tuhan. Dan cuman ketika dia melakukan tindakan-tindakan itu, padahal kan kalau misalnya kita bilang merujuk ke yang dibahas di sini kan belum, harusnya belum. Karena kan Israel yang sekarang pun kan belum percaya Tuhan. Mereka kan masih Yahudi, belum pengikut Kristus. Jadi belum harusnya, belum digenapi harusnya yang Israel sekarang ini lakukan itu bukan Israel yang akan sini dibilang akan menang melawan semua bangsa, akan dibela Tuhan. Saya rasa belum dalam kondisi seperti itu gitu Pak. Jadi itu yang masih menjadi apakah memang maksud saya kayak apakah memang Israel itu secara harafiah itu adalah sisa-sisa Israel yang dimaksudkan di Nabi Mika ini, atau kita memang enggak, kita menganut yaitu kita percaya bahwasanya kita gereja-gereja inilah yang sebagai Israel yang dimaksudkan di sini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yondoko. Jadi saya menanggap pertanyaan yang dilontarkan kepada kita malam ini di dalam diskusi adalah apakah Israel yang dimaksud adalah Israel sekarang ini yang dimasukkan nubuat Mika itu, bahwa dia sebagai nation yang belum diselamatkan tetapi nanti akan diselamatkan Tuhan, ataukah Israel yang dimaksud ada Israel secara rohani ya pemahamannya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Atau bagaimana? Silakan diskusikan. Saya mau jawab ini nanti. Ya silakan. Baik, ini didiskusikan dulu.
Silakan, ada yang mau menanggapi yang di ruangan ini boleh, atau yang dari Zoom juga boleh. Ada yang mau jawab? Pamela? Belum. Vera? Pas. Bella? Ini saya mulai mempergunakan hak prerogatif saya ini sekarang. Yunita, ada? Belum. Ya, Idi, gimana Idi? Belum, Pak. Belum apa? Belum ada. Jelas kah atau udah jelas pertanyaannya? Belum ada yang mau ini, Pak. Belum ada mau menjawab apa-apa dulu. Mau jawab pertanyaan Pak Yandoko nggak maksud saya? Enggak, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Ayo siapa? Ini mesti ditunjuk satu-satu nih. Pak Ucok, Pak Pas aja dulu Saud. Pak, pas Pak, pas Pak. Pas, baik, pas. Silakan Pak Saud, udah buka mic. Oke, baik. Selamat malam untuk teman-teman Malam. semua. Saya late informasi ya. Saya baru mau buka malam ini tuh kakak saya karena saya baru belajar buka link. Ternyata untung saya baca di informasi PA. Ternyata Jumat ini juga gitu. Saya udah hubungi beberapa orang di grup bahwa kita adakan kakak malam ini. Untung saya lihat ya. Jadi maklum lah ya. Oke, begini Pak Heri tadi dalam perkataan yang awal mengatakan untuk ada beberapa hal yang boleh diekspos tentang saya mendengar tadi kata menara kawanan domba. Ya, ini saya mau ungkap. Ini saya mengingat 4 tahun yang lalu, ketika saya kena COVID dan serangan jantung, saya belajar tentang teologi yang menjurus kepada ortodok ya, khususnya Ibrani. Jadi di Mika pasal 4 ayat 8 ini khususnya, Bapak Ibu, ini bandingkannya harus dengan Yohanes 1 ayat 29. Ya, nanti benang merahnya kita bisa belajar bersama-sama. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Jadi apa hubungannya menara kawanan domba dengan Mesias, sang penebus dosa dunia? Bapak Ibu, kata menara kawanan domba ini, supaya kita tidak lepas dari benang merahnya, kita bisa baca di Kejadian 35 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan begini ya. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, Yakub ini, lalu ia memasang kemahnya di seberang
Migdal Eder. Migdal Eder ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah menara kawanan domba. Bapak Ibu sering pendeta sampai sekarang, bahkan saya juga, ketika tiba hari Natal, hari di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus, selalu narasinya, frasenya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir di kandang hina. Namun sebenarnya Yesus itu memilih lahir di Migdal Eder atau di tempat di mana sejarahnya adalah Migdal Eder ini bukan daerah biasa. Migdal Eder ini adalah tempat di mana kawanan domba-domba yang akan dipersembahkan setiap hari ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi di Migdal Eder ini, di menara kawanan domba ini, itu dikuasai oleh para imam dan diawasi. Di sanalah lahir domba-domba yang tak bercacat dan tak bercela untuk dibawa ke Yerusalem, dipersembahkan sebagai korban-korban bakaran dan korban pendamaian. Jadi memang Tuhan Yesus memilih tempat itu adalah untuk menggenapi apa yang dinubuatkan. Jadi Migdal Eder atau menara kawanan domba ini adalah memang tempat di mana domba-domba yang tak bercacat untuk dipersembahkan di Bait Allah telah digenapi oleh sang anak domba Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, selama ini narasinya itu kandang yang hina, bukan. Memang Tuhan memilih untuk menggenapi nubuatan dari apa yang sudah di salah satunya di Mika pasal 4 ayat 8. Maka Yohanes tahu di sana ia menjumpai setelah dia tahu lahirnya Kristus, Tuhan Yesus, maka dia bilang, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa anak manusia. Itu aja dulu, Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Bagaimana dengan pertanyaan Pak Yandoko tadi? Mau dijawab sekalian? Perihal apa ya? Israel yang dimaksud di Mika sini, apakah Israel secara nation sekarang ini atau Israel secara rohani yang sisa-sisa Israel akan dikumpulkan Tuhan itu yang diselamatkan? Baik. Jadi bicara tentang bangsa Israel dari dahulu sampai sekarang sebenarnya sama. Jadi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetap ada. Sama. Dia tidak berubah. Walaupun kita tahu dalam sejarah ada 10 suku yang hilang, yang bercampur baur. Ya, di luar dari Yehuda, Benyamin sebenarnya satu Lewi. Karena Lewi tidak mendapat tanah, dia ada di tempat di mana saja. Khususnya ada Bait Allah. Jadi sama. Jadi Israel yang zaman Musa dan Israel yang zaman Kristus bahkan sampai sekarang tetap sama. Namun isinya adalah yang percaya dan yang tidak percaya atau yang belum percaya. Menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saud. Yang terakhir ini, jadi menurut Pak Saud, semuanya bisa terjadi secara perseorangan ya. Tuhan bisa selamatkan itu, baik yang diaspora juga ya, tidak hanya di dalam Israel. Seperti itu. Mungkin ada yang lain mau menanggapi, silakan. Kemudian bagaimana dengan yang tadi, yang pertama, yang soal menara kawanan domba tadi,
apakah Bapak Ibu juga setuju bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus lahir nggak di kandang domba gitu, Pak Saud? Bukan, memang lahir di kandang domba untuk menggenapi bahwa domba-domba itu untuk dipersembahkan, itulah tipologi dari antitipenya ini Kristus yang menggenapi. Dia harus dilahir di kandang domba itu yang dulunya domba-domba yang tak bercacat bercela itu dipersembahkan di bait Allah. Jadi memang jika kita tidak memahami pengajaran daripada Kristen yang Ibrani, ya, ini tidak, benang merahnya mereka tidak tahu. Jadi dipikir kandang hina, tidak. Itu memang sudah penggenapan dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan menggenapi itu. Ini yang jadi sekarang jangan dibilang kandang hina, kandang domba yang hina, bukan itu. Itulah kandang di mana domba-domba Paskah. Ya, jadi domba Paskah itu domba yang tak bercacat, jantan, dan usia 1 tahun itu dipersembahkan sebagai domba Paskah. Jadi semua domba untuk penghapusan dosa manusia berasal dari menara kawanan domba. Ya, dan Kristus menggenapi itu di dalam dirinya sendiri. Ini luar biasa, saya aja kaget 4 tahun yang lalu saya belajar ini dan saya dapatkan ini. Bapak Ibu bisa cari literasinya, cari apa. Kita sama-sama belajar. Saya senang sekali ini bisa mengekspos ini. Terima kasih Pak Heri. Iya, terima kasih Pak Saud. Jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu? Itu bukan kandang domba yang hina, tetapi itu memang tempat yang ditentukan untuk domba-domba yang dikhususkan, ya, seperti itu. Betul. Apa itu menjadi sebuah tipologi, ya? Jadi di samping itu juga sebagai kandang domba yang pengertiannya itu hina, atau dipandang sebagai sudut pandang yang penafsirannya salah. Itu bukan kandang yang hina sesungguhnya, tetapi itu adalah tempat domba-domba pilihan. Seperti itu. Coba silakan kalau ada yang menanggapi sebelum kita buka topik yang baru. Nambahin aja sedikit. Ya silakan Pak Yandoko. Kan disebut menara ya, jadi menara kawanan domba. Jadi kalau kita juga mengartikan kata menara itu kan berarti kan memang sesuatu tempat yang tinggi yang bisa melihat sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia dibilang menara kawanan domba berarti tempat yang lebih tinggi, tempat untuk bisa melihat, memposisikan dirinya dia bisa melihat domba-domba. Jadi kalau ya siapa yang bisa melihat domba-domba ya biasanya kan gembala. Jadi mungkin bisa juga diartikan jadi memang Tuhan Yesus itu yang lahir pun dia sudah jadi gembala atas domba-dombanya, atas kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, itu secara harafiah apa yang disampaikan oleh Pak Yandoko tadi, bahwa menara itu sesuatu yang tinggi. Berarti kehadirannya di tempat yang tinggi itu sebagai gembala, Tuhan Yesus bisa melihat domba-dombanya. Itu yang disampaikan Pak Yandoko tadi. Tapi ada referensi lain juga ingin saya sampaikan supaya ini silakan didiskusikan, bahwa menara kawanan domba itu mengacu kepada kota Yerusalem, pusat pemerintahan kerajaan Allah itu. Itu ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Apakah ada? Kalau tidak ada, kita akan buka topik baru. Berarti ada 2 tadi yang soal keselamatan kepada Israel yang rohani atau siapa aja. Tadi udah jawab Pak Saud. Kemudian soal menara kawanan domba, nanti kalau nggak ada lagi Pak Selamat, Pendeta Selamat nanti akan menyimpulkan di akhir diskusi kita. Pak Heri, boleh saya sedikit sampaikan? Silakan Pak Saud.
Jadi Pak Heri bisa saja sampaikan tadi Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba dengan Yerusalem. Tapi sebenarnya sama sekali berbeda kalau dalam tradisi atau kepercayaan Ibrani ya. Jadi Migdal Eder atau Menara Domba Allah harus berhubungan dengan Bethlehem Efrata. Harus. Jadi tidak ada kota lain yang di luar Bethlehem Efrata. Itu aja Pak Heri. Terima kasih. Ya, ini ada tanggapan lagi Pak Saud yang berbeda pandangan ya. Jadi yang dimaksud Menara Kawanan Domba itu posisinya nggak di Yerusalem, tetapi ada di Bethlehem. Bethlehem Efrata. Lebih detailnya lagi di Bethlehem. Ya, oke. Baik, nanti silakan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau nggak ada nanti bagian kesimpulan nanti di Pak Selamat. Sekarang silakan kalau ada topik baru lagi. Ya, masih banyak waktu. Ada 12 menit lagi. Bu Lomongga masih belum. Silakan. Bu Joli, Esther, David, ya Pendeta David, silakan. Ya, Bu Lomongga, silakan. Pak Heri, mumpung ada Pak Saud di sini, mengenai kerajaan 1000 tahun. Oh, Karena itu ada dua pendapat Ada 3. penjelasan dari Pak Saud. ya. Oh, Dokter Lumongga menanyakan ke saya. Boleh Pak Heri? Oh boleh, silakan aja. Oke. Silakan. Siapa aja boleh. Jadi menurut saya, tapi saya mempunyai literasi, pengetahuan, ya, dari gereja yang awal ya, gereja-gereja disebut ortodok ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah dimulai ketika lahirnya gereja, yaitu pada hari Minggu, ya, masih jam 9 pagi ya, kalau nggak salah masih. Terus bertepatan dengan Paskanya Yahudi, turunnya Roh Kudus, itulah lahirnya gereja. Dihadiri 120 orang di rumahnya Markus. Jadi Markus ini nama Latin, sebenarnya Yohanes dia namanya. Jadi ibunya itu rumah. Jadi Markus ini atau Yohanes ini adalah Yahudi diaspora, Yahudi berasal dari Alexandria. Ya, jadi rumahnya itulah yang ketempatan di mana lahirnya, di mana turunnya Roh Kudus berupa kilatan api gitu ya, yang hinggap kepada para rasul. Disitulah mulai gereja lahir, disitulah mulai kerajaan 1000 tahun. Sampai ya sekarang itu. Ini memang panjang, tapi jawabannya dimulai dari lahirnya gereja. Sampai sekarang. Itu Dokter Lumongga, terima kasih. Ya, gimana Bu Lumongga? Ada feedbacknya? Kalau baca ayat pasal 4 ayat 1 sampai berapa nih, sampai 5, kelihatannya sih cocok ya. Karena kalau untuk memudahkan barangkali mengerti khotbah-khotbahnya Nabi Mika ini yang sepertinya meloncat-loncat ya dari kerajaan ini terus nanti kembali lagi ke masa sekarang itu, karena memang betul pelayanan dia itu kan cukup panjang dari masa Raja Yotam, Ahaz, Hizkia, jadi suasana berubah-ubah sehingga kalau dia khotbah pun tentunya dia sesuaikan dengan situasi umatnya, karena dia berkhotbah kan memang tujuannya untuk menguatkan
di samping untuk menobatkan umatnya juga untuk menguatkan umatnya. Jadi kalau saya lihat pasal 1 sampai 5 ini dia menggambarkan gambaran keadaan dunia masa yang akan datang seharusnya adalah seperti ini. Tadi Pak Heri kan sudah mengatakan sangat harmonis sekali. Seperti inilah sebetulnya suasana dunia yang kita idam-idamkan, damai, nggak ada perang, bangsa-bangsa berjalan dengan ininya sendiri, dengan agamanya sendiri kalau lihat di sini ya, dengan keyakinannya sendiri, sementara bangsa Yehuda dengan keyakinannya yang sudah dikembali ke imannya yang lama. Di sini kelihatannya Mika mau menggambarkan kepada umatnya, harusnya kita ini hidup dalam suasana seperti ini. Dan ini adalah tugas kita, tugas bangsa Yahudi yang sudah diinikan oleh Allah. Itu kan bisa kita baca di, kalau nggak salah di Kejadian 12 ayat 3, bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Israel. Jadi pasal ayat 1 sampai 5 ini digambarkan oleh Mika kepada umatnya untuk melihat harusnya inilah tugas kita, inilah tugas kalian. Tapi kalian membuat Yerusalem yang seharusnya adalah kota damai menjadi kota yang sama sekali penuh dengan ketidakadilan. Oleh karena itu perlu dihukum. Tapi walaupun demikian, memang penghukuman tetap jalan, tapi di pasal selanjutnya, pasal 6 sampai akhir, dia menggambarkan lagi bahwa akan ada, memang akan dihukum, akan banyak yang dimusnahkan, tapi akan ada sisa-sisa, dan sisa-sisa ini kemudian akan diselamatkan dan dipulihkan lagi oleh Allah. Dan disinilah nubuatan mengenai Mesias muncul. Kalau kita baca di pasal 14, pasal akhir dari Mika 4 ini adalah tulisan yang dikutip ya. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Ini adalah tulisan, ini bisa kita baca kalau nggak salah di Lukas sampai di Matius deh. Matius 27 ayat 27 sampai 30. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Ini menunjukkan ke Mesias, ke Yesus pada waktu dia di hadapan Pilatus. Jadi walaupun hanya sepotong kecil, di situ Mika sudah menubuatkan kedatangan Mesias. Dan itu nanti dilanjutkan di pasal 5 ayat 1. Bethlehem Efrata yang tadi oleh Pak Saud sudah dikatakan mengenai Migdal Eder itu. Barangkali itu aja Pak Heri. Baik, terima kasih Ibu Lumungga. Waduh, Ibu Lumungga udah lompat jauh sampai ke pasal terakhir. Kita belum sampai ke sana Bu, tetapi di pasal 4 juga apa yang tadi Ibu Lumungga katakan sudah dijawab dengan nubuat-nubuatnya Mika ya, Nabi Mika, bahwa sesungguhnya yang jahat, yang tidak seperti yang diharapkan tadi Ibu Lumungga jelaskan, orang Yahudi itu harusnya kamu mengalami kedamaian, keadilan, sejahtera, makmur di dalam Tuhan, tetapi karena keberdosaan mereka, akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi di pasal ini juga Tuhan menunjukkan bahwa mereka akan diselamatkan, dipulihkan Tuhan juga, terutama yang sisa-sisa pilihannya seperti itu ya. Yang tadi kalau kita hubungkan dengan apa yang pertanyaan Pak Yandoko soal Israel
Yang diselamatkan yang mana? Yang tadi Pak Saud udah jawab sebagian bahwa mereka juga ada yang diselamatkan orang per orang sebagai orang Yahudi. Sama dengan kita sebagai bangsa kafir juga diselamatkan orang per orang oleh anugerah Tuhan kepada kita. Nah, saya kembali ke pertanyaan Bu Lomongga, sebenarnya lebih penting tadi yang Pak Saud sudah jawab soal kerajaan 1000 tahun. Pak Saud mengatakan 1000 tahun itu dihitung mulai dari turunnya Roh Kudus ketika mereka berkumpul di Yerusalem di rumah Yohanes Markus yang dimaksud di sini ya, Bapak Ibu, barangkali kalau saya nggak salah, Pak Saud, itu bukan Yohanes Rasul ya Bapak Ibu, tetapi Yohanes yang dimaksud adalah Markus yang ketika pernah menjalan bersama dengan Rasul Paulus di dalam penginjilan waktu dia masih muda dan dia ada perselisihan waktu perjalanan penginjilan kedua ditolak oleh Rasul Paulus. Demikian ya barangkali ya. Jadi Markus yang 70 inilah. murid Pak Heri. Ah? Dia masuk 70 murid, golongan 70 murid. Iya, saya mau tegaskan bahwa dia bukan Yohanes yang Pak Saud maksudkan, Ya, ada Yohanes Rasul yang 12 murid itu ya. Markus ini adalah salah penulis Injil Markus. Ya, seperti itu. Yang ada penafsiran juga dikatakan dia adalah tangan kanannya Petrus. Betul nggak Pak? Di sebelah ada pakai. Ya, yang merupakan apa itu namanya? Sekretaris Petrus seperti itu. Ya. Penerjemah. Ya, penerjemah yang penulis ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Masih adakah waktu kita? Tinggal 2 menit. Barangkali kalau ada satu lagi pertanyaan boleh sebelum saya menyerahkan ke dalam kesimpulan di Pak Selamat nantinya. Silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Soal tadi yang 1000 tahun itu ya ada penafsiran lain juga Bapak Ibu ya. Bahwa 1000 tahun itu nggak ada, yang ada adalah suatu bahasa menunjukkan 1000 itu bukan genap angka 1000, tetapi besarnya jumlah yang besar, masa-masa penderitaan yang akan dilewati nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada juga. Boleh nggak saya tambahkan Pak Heri? Oh boleh Pak, silakan ya. Pak. Jadi betul yang Pak Heri 1000 tahun itu bukan literal 1000 tahun. Justru 1000 tahun itu angka 10 ada 3 kali. Artinya ya kegenapan gitu ya. Kegenapan yang menuju kepada satu nubuatan atau memang yang sudah Allah rencanakan. Kita buka di Galatia 4 ayat 4. Inilah maksudnya sebenarnya. Jadi ini yang aliran dari Pentakosta ya, yang tentang rapture, ini masuk dalam pengertian yang berbeda sama sekali dengan gereja awal. Kita buka di Galatia 4 ayat 4 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Disinilah kegenapannya waktunya. Jadi 10, 3 kali itulah kegenapannya waktunya. Di mana Yesus lahir, di situ sudah dimulai sampai kepada Yesus mendirikan gereja. Itulah yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun. Jadi, maka di 2 Tesalonika 2 itu ada ayat yang mengatakan ada yang menahannya. Maka setelah yang menahan itu rapture, maka si durhaka ini akan datang. Itu sebenarnya ECGC ya, dari dispensasionalisme ini. Aliran Kristen yang percaya dengan rapture. Itu Pak Heri keterangannya. Terima kasih. Waktu juga yang menentukan kita nggak bisa ngelanjutin lagi diskusi ini. Saya segera menyerahkan ke Pak Selamat. Tadi terakhir ini.
Ya, silakan Pak Yandoko, 1 menit. Ya. Sebentar aja Pak. Hmm. Terkait yang tadi itu kan maksudnya yang Israel tadi kan memang disampaikan Pak Saud juga kan memang ada dari dulu juga ada orang Israel yang percaya sama Tuhan. Tapi kan kalau kita baca tadi itu kan jelas bahwasanya disebutkan bahwasanya Israel itu dibilang akan kembali seperti yang dulu. Pemerintahannya, kemegahannya, kehebatannya, dia akan mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, maksud saya gini, apakah boleh kita percaya memang bukan sekarang, nanti sisa-sisa Israel itu mungkin kalau berdasarkan memang ada orang percaya nanti mereka akan berkumpul lagi semua, membentuk satu negara lagi yang jelas maksudnya, yang percaya Tuhan dan mereka akan betul-betul seperti Israel zaman dahulu pemerintahannya. Iya. Seperti itu. Apakah kita boleh percaya itu atau enggak seperti itu juga gitu? Iya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Yandoko. Jadi saya nanggap lah, maksudnya secara harafiah itu benarkah kerajaan Israel secara nation akan jaya seperti ketika Daud memimpin kerajaan Israel ya. Nanti ini jadi ada 2 topik besar yang masih abu-abu nih ya. Ada yang pendapat A, ada pendapat B. Biar Pak Selamat nanti yang jelasin ya. Atau mungkin Pak Gelen dulu. Ya, ini menarik sekali. Ini tentu tafsiran-tafsiran yang terus bergumul ya, kita terus pergumulkan di dalam bagaimana kita menjadi penafsir yang baik, bagaimana kita memahami sebuah teks firman Tuhan. Ya, pasti tidak boleh lepas dari konteksnya, tidak boleh lepas daripada firman Tuhan itu sendiri. Baik, saya nggak mau perpanjang lagi, nanti banyak salahnya saya nih. Ini biar saya serahkan aja kepada Pak Pendeta Selamat. Halo Pak Pendeta Selamat, silakan. Apakah sudah? Baik. Ya, terima kasih. Sebentar ini kamera. Ya, Pak Selamat menyiapkan materinya ya. Udah dikasih. Sorry, saya nggak ada materinya Pak Eri. Oh, baik. Silakan Pak, udah siap ya. Inilah yang bikin mimpin PA DGRI itu menakutkan itu. Semuanya sudah dikuasai. Tinggal pusingnya. Ya, kalau Pak Bigman sih enteng aja jawabnya. Kita ini Oke, Bapak Ibu, mohon maaf kalau nanti tidak semua kemudian saya bisa menyinggung dan menjawab, tapi saya berusaha tidak juga kemudian expose satu persatu. Saya mengambil garis-garis outline dari Mika 4. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita maju sedikit ke Mika 3 ya. Bagaimana kita tahu sama-sama sebelumnya supaya ada keterkaitan saja ya. Bagaimana Mika 3 ya itu berisi tentang kecaman terhadap para pemimpin. Mika 3 ayat 1 sampai 4, Pak. Ayat 1 sampai dengan 4 itu kecaman kepada pemimpin, lalu kemudian 5 sampai 7 itu kecaman kepada nabi palsu ya, para pemimpin itu kemudian tidak mencintai keadilan dan seterusnya dikatakan, bahkan mencintai kejahatan, lalu kemudian para nabi palsunya itu kemudian menyesatkan bangsa ya. Kalau ada sesuatu yang bisa dikunyah, artinya kalau ada yang orang menyuap dia, maka dia akan menyampaikan nubuatan sesuai maunya orang itu, artinya yang menyerukan damai. Lalu kemudian kalau kemudian tidak ada yang memberikan sesuatu, tidak ada suap sesuatu yang disuap di mulutnya, maka dia akan menyatakan pembalasan, menyatakan perang dan seterusnya. Ya, itu nabi yang dikecam di waktu itu. Tapi juga ya bukan hanya nabi sebenarnya. Kalau di 3 ayat yang 11 kita melihat sama-sama bagaimana ada 3 matra yang kemudian dikecam oleh Nabi Mika. Pertama tadi itu oleh kecaman kepada pemimpin, ya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, ya. Jelas yang dikecam adalah pemimpinnya, memutuskan hukuman karena suap, ya, korup. Lalu kemudian para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, jelas. Ya, kalau nggak ada duit, nggak ada PK-nya, ya nggak mungkin memberikan pengajaran dengan ikhlas, kira-kira begitu. Lalu kemudian juga kecaman kepada para nabi. Para nabinya menung karena uang, ya tadi udah jelaskan di atas tadi, ya. Jadi orang yang seperti inilah yang kemudian dikecam, ya, oleh
Mika. Dan ironisnya, ya, kecaman tersebut, ya, dampaknya bukan hanya kepada para pemimpin ini, tapi dampaknya kepada seluruh Israel, ya, seluruh umat Tuhan, ya. Di bawahnya, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya. Ayat 12, sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nah, dari sini kita lihat, ya, gara-gara ya 3 matra yang tidak bisa menjalankan tugasnya, maka dampaknya adalah di ayat 12 tadi itu, ya. Sebab itu oleh karena kamu itu adalah 3 matra tadi itu, imam, nabi, dan pemimpin, maka Sion dibajak seperti ladang. Maksudnya apa sih? Maka Sion itu diinjak-injak orang. Maka Sion itu dilumatkan seperti tanah bajakan. Maka Sion itu dihancurkan dan tersisa puing-puingnya saja, ya. Lalu kemudian Yerusalem akan menjadi timbunan puing, ya, sudah jelaskan tadi. Lalu kemudian gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Lihat, dari gunung menjadi bukit, ya, tingginya tentu ya menjadi turun. Harusnya dia menjulang tinggi, tetapi sekarang dikatakan dari gunung menjadi bukit. Bahkan bukit pun, yaitu di dalamnya hanya sisa pohon-pohon saja, berhutan, ya, menjadi bukit yang berhutan. Artinya apa? Bait suci dikatakan ya gara-gara tindakan orang mulai ditiadakan, ya, atau bait suci ditinggalkan, ya. Kita tentu tahu sama-sama bagaimana bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan di sana. Ketika bait suci, ya, bicara tentang gunung yang tinggi, harusnya itu otoritasnya besar dan seterusnya, ya, Tuhan dimuliakan di sana, tapi lalu kemudian menjadi bukit, dan kemudian bukit itu berhutan, artinya kan tidak ditempati, ya, tinggal hanya pohon-pohon saja. Artinya Allah tidak lagi ditinggikan di sana, ya, gambarannya bukit yang tinggal hanya hutan tadi itu. Nah, saya pikir ini sebuah kondisi yang terjadi, ya, karena tidak adanya kontrol sistem dari 3 matra tadi. Harusnya kalau pemimpin sipil atau pemerintah, ya, itu kemudian bertindak korup, maka para imamnya mengingatkan. Faktanya para imam juga sama-sama korup. Nah, kalau 2 hal, misalnya pemimpin dan imamnya korup, lalu siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan harusnya adalah para nabinya. Tapi sayangnya para nabinya kalau nggak disuap, sama-sama korup, kan? Ya, dia menyatakan sesuatu yang berbeda, ya, yang melawan umatnya, bukan menyampaikan kehendak Tuhan, bukan menyampaikan menjadi isi hati Tuhan, tapi justru menyuarakan suara yang, ya, dendam karena tidak diberikan sesuap tadi itu, ya. Nah, itulah yang terjadi. Ya, ironisnya adalah yang lebih memprihatinkan adalah di ayat 11 tadi itu. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan ada datang malapetaka menimpa kita. Dari sana kita lihat, memprihatinkannya apa? Tadi korup imamnya, korup pemimpinnya, korup nabi-nabinya, kontrol sistem tidak jalan, ya. Yang muncul di sana adalah mereka merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Mereka merasa rohani dengan Tuhan, ya, merasa memiliki kerohanian yang baik, merasa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, ya. Mereka menyangka hidupnya baik-baik saja. Mereka menyangka bahwa mereka itu adalah orang yang rohani, ya. Mereka menyangka bahwa kalau Tuhan ada, ya, tidak mungkin ada malapetaka lah. Doktrin itu benar dalam arti ini. Teologi kalau kemudian Tuhan bersama kita, maka siapakah lawanku? Kira-kira begitu, ya. Nah, itu benar kalau Tuhan bersama kita. Tetapi kalau kemudian terlalu percaya diri bahwa Tuhan bersama kita, faktanya buah-buah tidak menunjukkan bahwa Tuhan bersama kita, ya, ateis praksis, bukan ateis secara teologis, ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini, ya. Maka dampak dari ketidakbecusan dan kekorupan para pemimpin tadi itu, maka dampaknya kepada umat Tuhan. Ayat 12 tadi itu. Ya, karena faktanya Tuhan tidak berkenan kepada mereka, faktanya Tuhan kemudian mengecam mereka, karena faktanya Tuhan menelanjangi kesalahan mereka, ya, dan seterusnya. Ya, ya, kita bisa ambil aplikasinya juga dari sana. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, menarik apa yang kita masuk ke dalam pasal 4. Ya, kalau dikatakan di pasal 3 bagian akhir tadi bicara tentang hukuman, yang saya pikir itu adalah sesuatu yang fatal.
Tuhan menghukum, ya. Di pasal 4 ini justru gambarannya langsung bertolak belakang, langsung kontras. Bagaimana Tuhan memberikan gambaran tentang suatu ketika akan ada pemulihan, ya. Bagaimana hukuman, ya, Tuhan sedang berjalan, tetapi Tuhan juga sekaligus menggambarkan tentang pemulihan. Karena apa, Samaria sebelumnya dikalahkan oleh satu bangsa, lalu kemudian ya sekarang tinggal dinubuatkan ya Babel akan mengalahkan Israel selanjutnya, ya, disampaikan di ayat yang ke-6 ya. Ya. Nah, tapi di dalamnya juga ada kemudian disampaikan tentang pemulihan, ya. Nah, karena itu kita, kalau saya bisa melihat, saya juga kemarin terinspirasi dari seorang pengkhotbah juga tentang kontras di antara pasal 3 dan pasal 4, ya. Kontras bagaimana kehancuran dan pemulihan, ya. Bagaimana bicara tentang di ayat 12 tadi, ya, gunungnya menjadi bukit yang berhutan, ya. Sekarang di ayat di pasal 4 ini menjadi berubah, ya. Ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, ya. Tadi gunung menjadi bukit, ya, melebih rendah. Sekarang gunung menjadi tegak, mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Tentu saja ini bicara tentang gambaran bahwa Allah, ya, nanti di hari akhir nanti itu seperti disebutkan di ayat pertama, di hari-hari yang terakhir nanti, maka Tuhan akan kembali, ya, kepada umatnya, ya. Tuhan akan, ya, kemudian meninggikan kembali, ya, otoritasnya, dominasinya, supremasinya, ya, Israel atas bangsa-bangsa. Artinya sama juga kemudian Tuhan menunjukkan dominasi atau supremasinya dia atas atau keunggulan dia atau kekuasaan dia atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi Gunung Sion itu kemudian pada akhirnya kalau sebelumnya hilang, ya, menjadi bukit saja lalu kemudian ditinggalkan orang, sekarang Gunung Sion menjadi pusat perhatian orang dan orang melihat sana dan kemudian ingin belajar sesuatu dari sana. Nah, ada pemulihan, ada gambaran pemulihan. Ayat 12 gambaran hukuman, sekarang gambaran pemulihan. Kalau sebelumnya Tuhan direndahkan dan kemudian ditinggalkan, bait suci kemudian menjadi terlupakan, tidak dijamah orang, Tuhan tidak ada di sana, ya, simbol kehadiran Tuhan menjadi hilang, ya, menjadi hutan dan seterusnya. Kemuliaan Tuhan digantikan pohon-pohon yang tadi itu, ya, menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi bersama Israel. Sekarang, ya, situasinya dibalikkan. Gunung itu kemudian menjadi tinggi. Supremasi Tuhan menjadi ditegakkan. Nah, bukan itu saja. Kalau sebelumnya, ya, Israel tidak dilirik, lalu kemudian bangsa-bangsa, ya, tidak dilirik oleh bangsa-bangsa, ya, bahkan dihina-hina, ya, nanti di ayat-ayat setelahnya, ya. Nanti di hari akhir itu Tuhan sebagai raja, ya, kalau kita lihat di ayatnya ayatnya keberapa yang menyatakan bahwa Tuhan nanti akan datang sebagai raja, ya, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion itu, ya, ayat 7, ya. Di hari akhir Tuhan akan memulihkan Israel dan menjadikan Israel itu pusat perhatian, bahkan bangsa-bangsa yang sebelumnya menghina sekarang ingin belajar, ya, tentang Tuhannya Israel itu seperti apa, ya. Seperti kita tahu, kalau kemudian bicara bangsa-bangsa yang berperang di kalangan PL, kalau bangsa A berperang dengan bangsa B, itu sama juga Allahnya A berperang dengan Allahnya B. Kalau A ini adalah Israel dan dikalahkan oleh B, maka Allahnya Israel ini juga sedang dikalahkan oleh dewanya B. Nah, untuk itu, ketika kemudian Israel kalah oleh Babel, maka dewa Babel lebih hebat seolah-olah dari dari Allahnya Israel. Nah, di dalam konteks ini, Tuhan kemudian menunjukkan kuasanya kembali kepada atas Israel, bahkan bangsa-bangsa. Sebelumnya Tuhan, ya, dipandang sebagai Allah yang lemah dan terpuruk, sekarang, ya, Tuhan supremasinya kemudian menjadi tinggi lagi di akhir. Tapi tadi itu, ya, di hari akhir nanti Tuhan akan mengembalikan itu, ya. Dan Israel kini justru menjadi
magnet, ya. Orang ingin tahu, ingin belajar, ingin mengenal. Ya, Allah Israel itu betul-betul Allah yang hidup loh, yang bukan hanya sebagai Allah yang luar biasa, tapi juga Allah yang kemudian mampu menjaga Israel dengan luar biasa, ya. Itu tapi di akhir nanti, ya. Bagaimana Allah Yakub, bagaimana orang-orang juga akan belajar dari Israel, ya, belajar tentang firman dari Israel. Lagi-lagi kondisinya kebalikan. Kalau sebelumnya bangsa ini disesatkan oleh para imam dan para nabinya, sekarang ya kondisinya berbalik, justru menjadi pusat pengajaran, ya, oleh Tuhan, ya. Kehadiran Tuhan, ya, Allah Israel yang hidup itu, ya, bukan hanya menyertai dan memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan pengajaran yang tepat, pengajaran yang benar tentang jalan Tuhan. Dan pengajaran itulah yang kemudian berfungsi sebagai magnet untuk menarik orang-orang kemudian mau mempelajari firman Tuhan. Dan digambarkan kalau kita lihat, bahkan mereka bukan hanya mau mempelajari, tapi juga mau mengaplikasikannya, ya, mau melakukannya, ya, di bagian sana. Nah, tidak itu saja, nanti di hari akhir digambarkan juga bahwa di hari akhir nanti Tuhan itu akan membawa kedamaian bagi dunia. Sebelumnya, orang sangat ingin menguasai, ya, Israel, orang sangat ingin memerangi Israel, ya, dan itu terbukti di tahun 722, ya, Israel Utara, Samaria itu sudah dihancurkan Asyur, ya, ketika Mika juga ada. Lalu kemudian Mika juga menubuatkan, ya, tentang Babel yang akan menghancurkan, ya, kerajaan selatan, ya. Nah, intinya Israel waktu itu menjadi sasaran empuk, ya, bagi bangsa-bangsa. Nah, kondisi nanti ini tentu akan dibalikkan, bukan dengan perlawanan perang, tapi justru Tuhan itu menjadi bukan agen. Tuhan justru menunjukkan kedamaian di dalam bumi itu, bukan dengan perlawanan pedang kalau kita lihat, kalau gambaran-gambarannya. Jadi bukan karena bangsa itu kemudian jahat, lalu kemudian Tuhan lebih tiran lagi, ya, sehingga bangsa itu takut, ya. Tapi justru Tuhan itu menggambarkan tentang sesuatu yang penuh kedamaian, ya, penuh kedamaian. Apa saja? Tadi sudah dijelaskan, banyak dijelaskan, ya. Tuhan menjadi hakim di sana, Tuhan menjadi wasit di sana, ya. Tuhan menjadi mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak. Artinya apa? Tidak perlu lagi berperang, ya. Di eranya pemerintahan itu, di eranya hari terakhir yang Tuhan menjadi raja tadi itu, ya, maka tidak diperlukan lagi adanya peperangan, ya. Perang itu tidak perlu lagi. Makanya alat-alat perang itu beralih fungsi menjadi alat-alat produksi. Alat-alat perang beralih fungsi menjadi alat-alat pertanian, ya. Tombak-tombaknya misalnya diberubah menjadi alat pemangkas atau pisau pemangkas, misalnya seperti itu, ya. Bangsa-bangsa tidak lagi mengangkat pedang, ya, karena kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Artinya gini, kedamaian terjadi bukan karena misalnya saya tidak mau berperang dengan kerajaan tertentu, kerajaan saya tidak mau berperang dengan kerajaan yang lain karena saya membayar upeti, bukan seperti itu. Atau kemudian kita berkongsi nih, bersekutu supaya kita bisa mengalahkan kerajaan yang lain, ya, maka tidak saling serang kita. Bukan seperti itu. Tetapi tidak perlu kemudian berpikir tentang peperangan lagi, karena Tuhan sudah memberikan kedamaian. Alat perang sudah disingkirkan, bahkan tidak perlu alat perang lagi, tidak perlu belajar ilmu perang lagi, ya. Bahkan bukan tidak perlu belajar lagi, bukan saja tidak perlu belajar ilmu perang lagi, ya. Ancaman-ancaman itu tidak ada lagi. Makanya, ya, kalau di ayat 4 tadi kita akan lihat sama-sama bagaimana orang-orang masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, di bawah pohon aranya, ya, dengan tidak ada yang mengejutkan, ya. Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu pernah membaca Nehemia, bagaimana Nehemia membangun tembok, ya. Tembok, waktu dia membangun tembok, dia harus betul-betul siaga, ya, karena musuh itu siap-siap
menghalau mereka. Karena itu di pasal keberapa gitu saya lupa, ya, Nehemia memerintahkan prajuritnya yang dia bawa dari Persia dengan kemudian orang-orang yang masih sisa di Israel itu untuk membangun dengan sambil bersiaga. Tangan kanan membawa alat perang dengan bersiaga, tangan kiri membawa alat perang dengan bersiaga, tangan kanan membawa alat untuk membangun tembok. Jadi sambil kerja sambil berjaga-jaga. Nah, segawat itulah kondisi waktu itu. Tetapi ketika dikatakan ayat 4 ini, tidak lagi ada yang mengejutkan, artinya apa? Ya tidak perlu lagi, karena tidak ada lagi yang bangsa atau situasi yang gawat, yang mengancam seseorang. Ya, suasana itu menjadi damai. Ya, suasana menjadi damai. Tidak lagi ada kecemasan, tidak perlu waspada, tidak perlu siaga. Ya, tidak perlu kemudian silih berganti berjaga. Tidak perlu. Justru di ayat 4:4 itu kalau bahasa anak sekarang itu sedang me time semua kok. Ya. Duduk di bawah pohon anggur, duduk di bawah pohon ara, menikmati, dan bukan hanya menikmati rindangnya, tetapi juga menikmati pohon buahnya tadi itu. Ya. Ya, seperti kita tahu lah ya, Arab itu juga berbuah, lalu kemudian ya anggur apalagi. Ya, kira-kira begitu. Itu sedang me time. Ya. Artinya apa? Sedang santai, tidak perlu ada yang dipikirkan, ya. Tidak perlu lagi belajar ilmu peperangan dan seterusnya, ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa pemulihan ini tentu saja ya ini masih nanti, karena tadi dikatakan di ayat 1 adalah di hari-hari akhir, ya, itu masih nanti pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu bersifat eskatologis tadi, ya, ada banyak tafsiran tentang itu, ya. Tetapi biasanya ada tafsiran juga yang bicara tentang already but not yet, gitu, ya, sudah kemudian digenapi, ya, di dalam Kristus, tapi kemudian akan sempurna di akhir zaman nanti, misalnya. Ya, ada yang seperti itu juga. Ya, ada yang sifatnya progresif. Ya, progresif artinya ya pemulihan itu sudah mulai terjadi ketika ya, misalnya Israel secara bangsa sudah mulai dikembalikan, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi yang jelas itu menuju kepada pemulihan, bahwa umat akan merasakan ya itu pemulihan itu pada akhir nanti. Tetapi yang dalam jarak dekat yang akan dialami umat adalah, dialami orang Israel adalah justru hukuman tadi itu. Hukumannya apa? Hukuman mereka akan ke Babel. Ini menjadi tanda tanya. Loh, ngapain disampaikan pemulihan sementara ya hukuman ya mereka dibuang ke Babel itu akan segera mereka hadapi. Kenapa enggak kemudian disampaikan firman atau nubuatan itu ya tentang yang dekat-dekat saja? Kenapa harus kemudian pemulihan nanti? Ya. Nah, inilah satu hal yang menarik, ya. Dari ayat 6 sampai 14 kita akan ditunjukkan tentang proses-proses yang penting, ya, bagaimana Tuhan berkarya di dalam itu semua. Ya. Ada hukuman, betul, ya. Ada pemulihan nanti, betul, ya. Tapi untuk menuju pemulihan itu ada proses-proses yang kemudian akan dijalani, ya. Kita lihat ayat 6 sampai 8 itu menggambarkan bagaimana Tuhan itu mengizinkan Israel itu terserak, ya. Sebelum pemulihan itu betul-betul terjadi, ya Tuhan itu mengizinkan Babel itu mengalahkan Israel, ya. Tuhan kemudian menyerakkan umatnya, ya. Umatnya menjadi kehilangan tanah airnya, ya. Umatnya menjadi kebingungan ya dalam identitasnya. Ya, karena tadi itu mereka itu merasa dekat dengan Tuhan, merasa Tuhan mengasihi mereka merasa kasih Tuhan itu eksklusif terhadap mereka, merasa bahwa Tuhan itu akan terus mengayomi mereka, tapi faktanya kok seperti ini. Tuhan menghukum, ya. Tuhan membuang mereka. Ya, ada persoalan teologi di sana, ya. Ya. Apakah Tuhan sudah meninggalkan umat Tuhan, ya? Bangsa pilihan, ya. Apakah Tuhan tidak lagi sayang kepada bangsa pilihan? Kan menjadi seperti itu, ya. Tetapi lihat di 6 ayat 8 ini memang Tuhan sengaja mengizinkan
Israel terserak. Ya. Ya. Dan sebelum ya, tapi bukan hanya membuat terserak ya. Kalau kemudian kita baca juga di 6 ayat 8, Tuhan itu juga kemudian pada akhirnya akan memulihkan umat yang terserak ini. Secara khusus harga diri mereka. Ya. Dikatakan bahwa aku akan mengumpulkan orang-orang yang timpang. Ya. Ya tadi sudah dijelaskan ya bagaimana tentang kondisi rohani umat Israel yang timpang tadi itu. Ya. Bagaimana kondisi spiritual yang ringkih tadi itu. Ya. Ya, Tuhan kemudian berjanji akan mengumpulkan yang timpang tadi, kemudian memulihkan mereka yang lemah tadi itu, yang tersingkir tadi itu. Ya, Tuhan kemudian akan menghimpunkan mereka. Ya, kalau kemudian Tuhan bicara tentang menghimpunkan, maka Tuhan sebelumnya kan sudah mengizinkan bahwa mereka itu terserak, baru dihimpunkan lagi. Ya. Tuhan akan menghimpunkan mereka, ya, yang terpencar-pencar tadi itu, yang tercerai-berai tadi itu. Ya. Lalu kemudian menariknya di ayat 7, dari yang sisa-sisa tadi itu, dari yang timpang-timpang tadi itu, ya, Tuhan akan mengembalikan kehormatannya, kemuliaannya, ya, bagi Tuhan dengan cara akan ada keturunan, ya, dari sana yang kemudian mengembalikan martabat dari Israel. Ayat 7. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Ya, meskipun timpang, meskipun tidak sempurna kondisinya, spiritualisnya dan seterusnya, ya, meskipun lemah keadaannya, tapi dari umat yang seperti itu, kemudian Tuhan akan memunculkan satu keturunan yang kelak akan menjadi bangsa yang besar. Ya, tentu ini akan mengingatkan kita kepada janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bisa jadi kemudian mengerucut kepada satu keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia, ini sekaligus mungkin bisa menyinggung menjawab pertanyaan tadi. Galatia 3 ayatnya yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, ya, personal. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, ya. Bukan general, ya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Ya, jelas penjelasannya. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Yang dimaksudkan keturunan Abraham, yang menjadi berkat bagi bangsa orang, yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya, itu merujuknya kepada keturunan tadi itu adalah Kristus. Lalu kemudian kalau bicara tentang keturunan Abraham, kita juga bisa lihat di Galatia 3 ayat 28-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena itu, bangsa pilihan yang dijanjikan kepada Abraham tidak eksklusif kepada hanya bangsa Israel, tetapi orang yang percaya. Ya, kalau dari Galatia, sebenarnya juga disampaikan juga oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, bagaimana Petrus menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya, jelas pasti non-Yahudi, ya, yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, ini merujuk kepada umat pilihan. Ya, sebelumnya tidak umat pilihan, sekarang menjadi umat pilihan. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Petrus, ya, pasal yang pertama, ya, surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang di perantauan, yang sebagian besar adalah non-Yahudi. Ya, yang kemudian pernah mendengar khotbahnya Petrus ketika di Yerusalem, dan kemudian mereka kira-kira 3.000 orang bertobat itu. Ya. Nah, kita kembali ke Mika tadi. Ya.
Mereka yang timpang akan kujadikan sisa bangsa yang kuat. Tuhan memulihkan Israel. Tuhan memulihkan, ya, bukan sekedar melalui bangsanya sendiri, tapi raja yang dinubuatkan, ya. Itu yang pertama, Tuhan mengizinkan Israel terseret. Tapi kalau kemudian di ayat 10 kita juga melihat bahwa Tuhan itu, ya, tadi kan dibilang, ya, Tuhan akan menghukum. Lalu kemudian Tuhan menyatakan pemulihan. Menuju pemulihan tadi itu, ya, faktanya mereka menerima hukuman dan Tuhan mengizinkan itu semua. Tapi dalam Tuhan mengizinkan itu semua, ada hukuman, ada pemulihan. Ada hukuman, ada pemulihan, ya, seperti itu. Nah, ini ayat 10 juga sama. Tuhan mengizinkan Israel itu merasakan kesakitan. Kesakitan mereka itu seperti apa? Ya, seperti digambarkan, ya, Mika menggambarkan dalam metafora seorang perempuan yang melahirkan, ya. Itu gambaran penderitaan Yerusalem yang dialami. Artinya penderitaan itu adalah penderitaan yang teramat sakit. Ya, kata orang kalau melahirkan itu betul-betul sangat sakit, dan saya kebetulan memperhatikan istri saya ketika melahirkan juga, ya, teramat sakit. Mohon maaf lah, ketika digunting juga tidak merasakan sakitnya, tapi lebih sakit dari perutnya kira-kira, ya. Itu pengalaman tersakit dalam kehidupan manusia. Ya, banyak tafsiran menyatakan begitu, ya. Nah, sakit itulah untuk menggambarkan sakitnya Israel ketika terserak tadi itu, ya. Penderitaan Israel ketika terbuang tadi itu, ya. Penderitaan Israel di tanah pembuangan tadi itu, ya. Dan Tuhan mengizinkan rasa sakit itu dialami oleh Israel, ya. Karena apa? Karena dosa mereka, karena pemberontakan mereka. Karena siapa? Karena kamu, tiga matra tadi itu, ya, pemimpin secara umum, lalu kemudian ada para imam, lalu kemudian ada para nabi yang sama-sama korup, ya. Nah, Mika itu seperti menunjukkan bahwa rasa sakit itu memang harus dilalui, ya, untuk supaya masuk ke dalam rencana pemulihan Allah yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Apa saja misalnya yang harus dilalui? Ya tadi itu, ya, kehilangan tanah air itu sesuatu yang identitas kan sebenarnya, ya. Sakit hati betul, ya. Belum lagi penderitaan-penderitaan secara fisik, ya, yang akan dialami. Penderitaan-penderitaan secara emosi akan dialami, ya. Penderitaan-penderitaan secara apa lagi? Ya, teologis, ya, yang kemudian akan dialami, ya. Tapi setidaknya di ayat-ayat 10 ini juga digambarkan bagaimana ada dua penderitaan, ya, bagaimana mereka harus tinggal di padang, ya, sebelumnya punya tempat tinggal definitif yang nyaman, subur, tanahnya diolah, sekarang harus tinggal di padang yang tidak jelas, ya, juntrungnya. Lalu kemudian mereka harus jalan ke Babel, ya, jauh dari tanah perjanjiannya, mengalami pembuangan, ya, ya, identitasnya tidak diperhatikan, ya, di bawah naungan orang, di bawah perintah orang dan seterusnya. Sebelumnya orang merdeka, sekarang harus menjadi budaknya bangsa orang lain, ya. Maka itu betul-betul penderitaan yang sangat menyakitkan. Tapi sebenarnya tidak berhenti di situ. Di ayat 10 juga kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan setelah kesakitan, ya. Ketika Tuhan membawa mereka ke Babel, ya, Tuhan mengizinkan mereka terserak dan dibawa ke Babel. Di sanalah sebenarnya Tuhan akan melepaskan mereka. Di sanalah Tuhan akan menebus mereka. Tapi Tuhan mengizinkan penderitaan di Babel itu. Tapi Tuhan mengizinkan, ya, penderitaan-penderitaan psikologis, kemudian fisik, lalu kemudian perjuangan teologis yang harus mereka alami, ya. Dan ketika di sana maka Tuhan kemudian akan menebus mereka dari tangan musuhnya, ya. Sebenarnya bisa, ini gambaran ibu melahirkan juga bisa dilihat secara positif seperti ini. Ya, ibu yang melahirkan itu penderitaannya sakit sekali, tapi ketika, ya, ada satu titik di mana dia akan sangat bahagia sekali setelah proses yang menyakitkan tadi itu kelar. Artinya anaknya sudah keluar dan kemudian dia akan digantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Inilah yang akan sedang, ya, yang akan dialami oleh Israel, seperti dikatakan oleh, ya, Mika. Saya menafsirkannya kira-kira, ya, seperti itulah cara iman, ya, kira-kira seperti itu. Ada kesakitan, tapi ujungnya nanti akan bahagia, ya. Begitu juga di ayat 11,
Tuhan mengizinkan bangsa ya melawan dan mengejek Israel. Ini menyakitkan juga. Ayat 11. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Ya. Tapi lihat di ayat 12, faktanya adalah Tuhan memakai cara itu justru untuk memurnikan Israel. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, Tuhan mengizinkan Israel terserak, Tuhan mengizinkan Israel mengalami penderitaan, tapi faktanya itu semua adalah cara ya yang dipakai oleh Tuhan melalui bangsa-bangsa lain tadi itu untuk memurnikan Israel. Ya, ayat 12. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya. Ini bangsa lain, bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Ya, berkas gandum ke tempat pengirikan itu sama juga kemudian kita mau giling padi. Ya, padi itu harus ditumbuk-tumbuk supaya dipisahkan mana yang beras dan mana yang sekam. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk berproses menjadi menjadi beras, maka zaman dulu kan harus ditumbuk-tumbuk. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, proses itulah yang sedang dialami oleh Israel. Israel sekarang ini sedang ditumbuk-tumbuk supaya mengeluarkan ya beras yang bisa dinikmati. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Seperti berkas gandum yang sedang ada di pengirikan. Ya. Dan orang yang sedang mengirik ini adalah bangsa-bangsa lain, ya, bangsa Babel dan seterusnya. Ya. Mereka seolah-olah bisa menang terhadap Israel, tapi lihat cara Tuhan. Tuhan memakai kejahatan bangsa-bangsa itu sebagai alat Tuhan untuk memurnikan Israel sendiri. Ya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang menarik, karena itu ada beberapa hal yang kemudian kita bisa pelajari dari PA pada malam hari ini. Pertama tentang ya penghukuman nasional. Ya, zaman dulu di PL tentu saja kita semua tahu ada bicara tentang kalau pemimpinnya salah, maka di bawahnya juga akan dianggap ikut salah. Ya. Pemimpinnya berdosa, ya, karena pemimpinnya menjadi representatif ya dari umat itu, lalu kemudian umatnya akan ikut berdosa juga. Ya, kalau pemimpinnya membawa kepada kesesatan, ya umatnya akan ikut sesat juga. Ya, banyak contohnya. Misalnya salah satunya adalah Raja Manasye, ya, yang ya kita lihat raja itu jahat sekali, ya, memperkenalkan kembali penyembahan berhala dan karena itu kemudian Yehuda kemudian menjadi dihukum. Ya, begitu juga dengan Firaun. Ya, karena Firaun kekeh ya menahan ya, umat Tuhan, lalu kemudian ya dia secara bangsa kemudian dihukum ya dengan tulah dan seterusnya. Tetapi juga keselamatan yang dibawa oleh pemimpin juga ada. Ya, misalnya tentang Raja Yosia ya yang melakukan pembaruan besar-besaran di Yehuda ya yang menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala dan akhirnya Tuhan juga kemudian memulihkan memberkati mereka dan masih banyak lagi. Nah, ini bisa menjadi juga implikasi sekaligus aplikasi buat kita. Bagaimana kalau kemudian kita ini ada di posisi sebagai orang yang memegang tampuk kepimpinan, baik itu di rumah tangga, baik itu di gereja, baik itu di pekerjaan, maka bertindaklah bijaksana. Karena apa? Ya, posisi kita itu mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah kita dan itu bisa berbahaya. Kalau kemudian kita salah jalan, ya maka orang yang akan di bawahnya akan dibawa ke dalam kesesatan salah jalannya kita. Karena itu betul-betul berhati-hati sebagai pemimpin. Lalu kemudian ya kita juga ditunjukkan tentang bagaimana keadilan sekaligus kasihnya Tuhan. Ya, ini sebenarnya tema yang kemudian seringkali ya bukan hal yang asing lagi lah. Tapi jelas yang Tuhan menunjukkan yang namanya berdosa, ya yang namanya bersalah, ya itu harus dihukum. Tetapi kita juga ditunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu konsisten, ya. Bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa pilihan itu juga konsisten, ya. Tuhan tetap mengasihi mereka, tapi jangan lupa ada filter di sana,
Ya, Tuhan mengasihi mereka, tapi juga jangan lupa ada dimurnikan di sana. Tuhan mengasihi mereka, tapi jangan lupa dibiarkan mereka dalam penghukuman, dan itu cara Tuhan untuk memurnikan mereka. Ya. Jangan-jangan apa ya? Ini juga bisa menjadi aplikasi sih buat kita. Maksudnya, ya seringkali ya kita merasa apa ya? Kok Tuhan itu menghukum kita dulu ya? Ya. Padahal yang harus kita tanya adalah, ya jangan-jangan kita ada dosa, gitu. Makanya kita dibiarkan seperti itu. Ya. Ya. Ada memang dosa yang kemudian tidak langsung dibalas oleh Tuhan. Ya. Seperti di Mazmur 73, ya, sehat-sehat dalam tubuh mereka, orang fasik dan seterusnya. Tapi Tuhan akan membalaskannya berikutnya. Ya. Tapi kalau kemudian Tuhan membalas seseorang, menghukum seseorang, ya, dari apa yang kita pelajari tadi, ya, tidak selalu menunjukkan bahwa Tuhan itu membenci kita. Tapi faktanya, dengan cara menghukum kita, ya, itu menunjukkan Tuhan masih mengasihi kita. Ya. Karena kalau tidak mengasihi kita, ya kita tidak akan dihukum. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita akan dibiarkan di dalam dosa. Kita akan dibiarkan dalam kesuksesan dosa. Seperti di Mazmur 73 tadi itu. Ya. Sehingga pemazmur melihat, ya, bejatnya orang fasik yang sehat-sehat mereka, tubuhnya gemuk-gemuk, lalu kemudian ya sepertinya tidak dibalas oleh Tuhan. Tapi di ayat 17, 18, 19 ditunjukkan di sana oleh pemazmur sendiri. Waktu kulihat akhir hidup mereka, sebenarnya apa yang dipandang sebagai berkat tadi itu adalah ya sesuatu yang licin yang membuat mereka makin hancur jatuhnya. Jatuh dan kemudian makin hancur. Ya. Karena itu waktu kita merasa dihukum Tuhan, maka kita perlu bertanya kepada Tuhan. Ya. Apakah ini karena dosa saya atau seperti apa? Ya. Kalau kemudian karena dosa saya, ya tentu kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Dan untuk itu, ya ikhlas menerima itu tadi, ya. Karena dengan Tuhan mengingatkan kepada kita melalui penghukuman tadi, Tuhan sedang menyayangi kita supaya tidak terjerumus lebih dalam dosa lagi. Ya. Untuk itu, Tuhan juga bisa memakai hukuman sebagai alat pemeliharaan kita. Ya. Kita ingat tentu pernyataan dari Yusuf, ya, apa yang saudaranya reka-rekakan, ya, dia memahami bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memberkati keluarganya kembali. Ya. Mungkin itu saja Pak Heri yang bisa saya bagikan. Ya, mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya. Baik, Terima kasih. terima kasih untuk pemaparan yang sudah lengkap, semakin lengkap yang tadi sudah kita sama-sama diskusikan oleh Pendeta Slamet. Ada memang yang belum kejawab, tetapi itulah menjadi terus kita mau belajar sama-sama, harus digumulkan, tidak ada pun satu tafsiran yang pas, tetapi ada banyak tafsiran ya. Jadi kita harus belajar semakin dalam lagi menggali, tidak berhenti pada malam hari ini. Yang terutama ada dua pertanyaan tadi, satu sudah dijawab bahwa keturunan Abraham yang dimaksud itu secara rohani, orang-orang perorangan yang dipilih oleh Tuhan. Ya, itu jelas sekali ya. Jadi tidak pada satu Israel bangsa keseluruhan, itu yang dimaksudkan ya. Yang kedua yang tidak disinggung tadi mengenai menara kawanan domba. Saya sarankan ada referensi, ya bisa Bapak Ibu belajar, baca, itu ada beberapa tafsiran di sana, di Sabda ya, oleh tafsiran Matthew Henry, ya di situ ada beberapa tafsiran yang disampaikan, kita bisa baca itu soal menara kawanan domba. Itu saja yang kemudian saya mau garis bawahi lagi. Malam ini pembelajaran dua yang tadi disampaikan oleh, ada 2 poin disampaikan oleh Pendeta Slamet. Saya mau garis bawahi lagi untuk kita, bahwa Tuhan
memakai pemimpin, tetapi pemimpin yang menyesatkan itu membawa umat juga sesat. Tapi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan yang benar, maka umat juga akan benar. Jadi kita mesti hati-hati ketika kita sebagai pemimpin, biarlah kita menjadi alat yang benar di tangan Tuhan, menjadi pemimpin yang bijaksana. Atau kita juga sebagai umat jangan mudah terseret dengan pemimpin-pemimpin yang nggak benar. Oleh sebab itu tentulah kita harus banyak belajar. Kita sendiri mempunyai waktu bersama Tuhan secara pribadi. Sehingga kita bisa memfilter setiap pengajaran ya yang oleh para hamba Tuhan ya. Kalau dulu para pemimpin yang kalau minggu lalu kita bicara pemimpin politik ya, juga ada nabi yang palsu di sana, juga ada para imam yang nggak benar. Nah kalau di kekinian ya, mohon maaf, hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta kita atau pendeta luar ya kita sebagai umat tidak hanya membuka telinga menampung semua yang kita dengar dari mimbar, tetapi kita sendiri harus belajar dari firman Tuhan. Ya, contoh misalnya kayak PA malam ini memahami dengan lebih luas dan lebih dalam lagi firman Tuhan sehingga tidak mudah terseret oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Poin kedua, kasih dan keadilan ya Tuhan selalu konsisten ya. Kesalahan pasti ada konsekuensi, dosa ada konsekuensi penghukuman. Ada sebuah proses yang kita lalui, tetapi jangan selalu melihat itu merupakan sesuatu kejahatan apa sesuatu yang Tuhan menghukum kita, tetapi balik itu tadi disampaikan Tuhan sedang memproses kita untuk semakin dibenarkan dan kita mengevaluasi diri supaya kita memahami Tuhan sedang memulihkan kita. Oke, saya pikir itu masih banyak mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua boleh banyak belajar malam ini dari Mika pasal 4 ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya sekedar kita memahami firman Tuhan secara kognitif, tapi kita bisa menyelami maksud hati Tuhan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kita sendiri bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Tuhan, kiranya apa yang sudah kita kerjakan malam ini boleh berkenan kepadanya.